Praise the Lord. Puji Tuhan. Where's Commissioner Yusak Tempai? Di mana Commissioner? Commissioner, I've got some things to say to you. Komisioner, saya mau membawa berita sedikit untuk Anda. First of all, Pertama, I think this worship band saya pikir ini tim worship ini is the best worship band in the Salvation Army world. adalah tim band terbaik yang kita miliki. And I want to take them on tour with me. Saya rasanya mau bawa tur mereka dengan saya. Commissioner Yusak, the other thing that I want to say to you today is that I think the powerhouse of the Salvation Army in this territory is right here in this room. Dan komisioner, hal yang selanjutnya yang mau saya katakan bahwa kekuatan dari Bala Keselamatan sebenarnya ada di dalam ruangan ini. Here's the third thing that I want to say to you. Dan ini hal ketiga yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Maybe this is a little bit prophetic today, Mungkin ini seperti sebuah nubuatan. but I have a sense that one day somebody in this room amongst these young people will be the international leader of the Salvation Army. Saya merasa bahwa salah seorang dari mereka yang duduk di sini suatu saat mereka akan menjadi pemimpin internasional. One of you, maybe. Nah, mungkin Anda. Saya percaya itu. Now I have one other thing that I want to say before I start. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebelum saya mulai. It might be hot down there, Mungkin di sana itu panas, but it is an oven up here. tetapi di sini ini ovennya. And already I am leaking. Saya sudah I'm leaking already. Don't worry. No. It's good. I'm very grateful this afternoon to have the opportunity to speak to you young people. Saya mendapatkan kesempatan yang baik sekali pada sore hari ini untuk berbicara kepada Anda orang-orang muda. You will appreciate it when I tell you that my absolute hero is the Lord Jesus Christ. Anda mungkin akan terperangkap bahwa superhero saya adalah Yesus Kristus. And I have promised him that whenever I am given the opportunity to speak, I will first and foremost give him glory and praise and honor for his saving grace in my own life. Dan saya telah mengatakan berjanji kepadanya bahwa bila saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara, maka hanya puji, kehormatan, kemuliaan bagi namanya sajalah yang akan saya beritakan. When I think of what he did for me, Dan ketika saya berpikir apa yang saya dapatkan yang besar, how can I not want to praise and worship and honor him? bagaimana mungkin saya tidak memuliakan dia oleh apa yang saya dapatkan? I thought this afternoon that I would talk to you a Bible story. Saya pikir bahwa sore ini saya mau menyampaikan cerita Alkitab. Rather than reading it to you from the scriptures, Daripada membacanya dari Alkitab, I just want to tell you the story. saya lebih baik ceritakan saja kepada Anda. It's a story that involves Jesus. Dan ini kisah tentang Tuhan Yesus. This is how it goes. Ceritanya begini. This story is recorded in Matthew, in Luke, and in John. Kisah ini dicatat oleh Injil Matius, Injil Lukas, dan juga Injil Yohanes. It took place in the early days of Jesus' ministry. Ya, hal ini terjadi di masa-masa awal dari pelayanan Tuhan Yesus. One day Jesus was down by the lake at Gennesaret.
Pada suatu saat Yesus ada di pinggir pantai Genesaret. A large crowd of people had gathered to listen to Jesus. Ada banyak orang datang mau mendengar apa yang Yesus sampaikan. They were pressing in on him, trying to get close to him. Mereka makin berdesak-desakan dan semakin berusaha untuk mendekat kepada The dia. young people that were there Dan orang-orang muda yang ada di sana were trying to take selfies of Jesus. mulai coba untuk ambil selfie A bit like you. seperti Anda. It was so crowded that Jesus decided to push himself out of the lake into a boat into the lake. Karena sangat begitu banyak orang, maka Yesus berusaha untuk menjauh sedikit dan naik ke perahu di danau itu. There were some fishermen Ada beberapa nelayan di situ. who were there by their boats cleaning some nets. Ada nelayan yang pada saat itu sedang membersihkan jala mereka. And Jesus said to one of them, to Simon Peter, please put your boat out from the shore a little bit so I can sit in the boat and teach the people. Dan dia katakan kepada Simon Petrus, bawa perahumu sedikit ke tengah karena saya mau duduk di situ dan saya mau mengajar. So Peter got into his boat, they pushed it out a little bit from the edge into the water, and Jesus taught the people from the boat. Maka Petrus mempersilahkan Yesus naik dan membawa perahu itu lebih ke tengah sedikit dan Yesus mulai mengajar di sana. Whether he wanted to be there or not, Peter was now stuck in the boat with Jesus. Apakah Petrus mau ada di sana atau tidak? Yang pasti bahwa Petrus sudah terjebak di dalam perahu itu bersama dengan Yesus. He had no choice but to listen to what Jesus was teaching. Dia tidak punya pilihan lain selain mendengar apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus. Jesus was teaching about the kingdom of God. Dan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Jesus was revealing in a very intimate way that God's motive towards his people was love. Dan Yesus menyingkapkan bahwa hal terbesar dari keinginan Tuhan untuk kepada umatnya adalah didasarkan kepada kasih. That despite the fact that God is all powerful, Di luar daripada bagaimana Allah itu adalah Allah yang sangat maha kuasa, the creator of the universe, pencipta alam semesta, the one who holds life in his hands, dia yang memegang kehidupan, holy, dan dia adalah yang kudus, righteous, yang benar, pure, dan yang sesungguhnya murni, sinless, tanpa dosa. and his ultimate character that he wanted to reveal to us was that he was a God of love. Dan karakter utama yang ingin dia singkapkan kepada kita adalah karakter kasihnya. This is new teaching for me. Ini adalah sebuah pengajaran yang baru bagi orang-orang itu. And I came to hear Jesus because he speaks with such authority and with such truth. Mereka datang kepada Yesus karena mereka mendengar pengajaran Yesus yang disertai dengan kuasa dan kebenaran. And many people, including Peter, were impacted by the teaching of Jesus on that day. Dan banyak orang termasuk Petrus yang ada di situ terpengaruh, terdampak dengan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. When Jesus had finished his teaching, Dan ketika Yesus selesai mengajar, he said to Peter, let's put the boat out into the lake and catch some fish. dia mengatakan kepada Petrus, yuk mari kita lebih ke tengah lagi dan tangkap ikan. Now this for us is where the story gets interesting. Dan ini menjadi satu hal yang penting di dalam cerita ini yang perlu kita dengarkan. Peter was a professional fisherman. Petrus adalah seorang nelayan profesional. He knew how to catch fish. Dia tahu bagaimana menangkap He ikan. knew what time to catch fish. Dia berkali-kali menangkap. He knew where to put the boat to catch the fish. Dia tahu di mana membawa perahunya untuk menangkap There was ikan. nothing you could teach Peter about catching fish. Tidak ada hal apapun yang dapat kau ajarkan kepada Petrus untuk menangkap ikan. He was the expert on Yeah. fish catching. Dia adalah seorang ahli menangkap ikan. He said to Jesus, no, 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 no. Dia katakan kepada Yesus, tidak, tidak. Master, we've been fishing all night. Tuhan, kami telah mencoba untuk menangkap ikan sepanjang malam. And we have caught nothing.
tetapi kami tidak mendapatkan apapun. We are the professionals. Kami yang adalah profesional, We know about fishing. kami tahu tentang bagaimana We've caught mencari nothing ikan. all night. Tetapi sepanjang malam kami tidak dapat apa-apa. It would be crazy to put the boat out. Itu gila kalau kita harus sekarang pergi lagi. But because you're asking me to put the boat out, Tetapi kata Petrus, tetapi karena engkau yang menyuruh aku untuk membawa perahu, we will put the boat out. kami akan bawa ke tengah perahu. It's as though Peter saw something in Jesus that he could not resist. Ada sesuatu yang dilihat Petrus terhadap Yesus yang tidak bisa ia tolak. Something about the charisma, the authority, the presence of Jesus. Ada sesuatu karisma, ada satu otoritas, ada satu kehadiran yang tidak bisa ditolak oleh Petrus. He decided to put the boat out. Dan dia mulai memutuskan untuk membawa perahu itu lebih ke tengah. Against his best judgment, Berlawanan dengan pemikirannya yang sebenarnya. he became obedient in those moments to the instruction of Jesus. Dia mulai taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Now the Bible tells us that amazing thing happened. Dan Alkitab mengisahkan tentang apa yang terjadi sesudahnya. When they put the boat out, they caught so much fish, they could not contain the fish in the nets that they took out of the boat. Ketika mereka membawa perahu itu lebih ke tengah dan mulai melemparkan jala, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak dan mereka tidak mampu lagi untuk menarik ikannya. They caught so much fish that the boats began to sink. Ada begitu banyak ikan yang mereka tangkap dan perahu itu sudah hampir tenggelam. They had been trying all night, they caught nothing. Mereka sudah berusaha tadinya sepanjang malam tapi tidak dapat apa-apa. They went out with the Lord Jesus Tetapi ketika mereka keluar bersama dengan Tuhan Yesus and they could not contain the catch. dan mereka tidak dapat menahan apapun yang sudah ada di dalamnya. Peter was overwhelmed by this experience. Petrus sangat terperangah dengan apa yang terjadi dalam pengalamannya. He saw in Jesus the holiness of God. Dia melihat di dalam Yesus kekudusan Allah. He saw in Jesus the power and the authority of God. Dia melihat di dalam Yesus otoritas keilahian. He saw in Jesus the beauty and the purity of God. Dan dia melihat di dalam Yesus keindahan dan kemurnian dari ilahi. You know, young people, in those moments, Dan Anda tahu pada saat itu Peter thought that Jesus was so above him. bahwa Yesus adalah seorang yang jauh di atas dia. And that he himself was so sinful Dan dia adalah seorang yang sangat-sangat berdosa. that he could have nothing to do with him. Dan dia rasanya tidak mau untuk berdekatan dengan Tuhan. The gap between what he thought about himself Bahwa ada jurang antara dia dengan Tuhan. and what he saw in Jesus Dan jarak yang dia lihat antara dia dengan Tuhan was such a wide gap adalah sebuah jarak yang sangat jauh. that when they got back to shore, Dan ketika ia kembali, mereka kembali ke pantai. he said to Jesus, Jesus, go away from me Dia katakan kepada Yesus, Yesus, pergilah daripadaku, because I am a sinful man. karena aku adalah orang yang berdosa. It's kind of sad, really. Sesuatu yang sangat menyedihkan sesungguhnya. He just witnessed an amazing miracle at the hands of the Master. Dia melihat satu mujizat yang luar biasa yang dilakukan langsung oleh Tuhan But he Yesus. was so concerned about his unworthiness Tetapi pada saat yang sama, dia hanya peduli kepada ketidaklayakan dirinya. that he concluded the best response was just to push Jesus away. Dan sebagai sikap bagaimana dia melihat dirinya, dia menolak Yesus. This is what I love about Jesus. Dan ini adalah hal yang saya sangat suka dari Yesus. When Jesus looks at us, Ketika Yesus melihat kepada kita, he looks at us in love. Dia melihat kepada kita dengan cinta. He does not expect us to be perfect. Dia tidak mengharapkan kita menjadi seorang yang sempurna.
He does not expect that we will have it all together. Kita tidak diharapkan untuk selalu ada bersama. He does not expect that we will always make right decisions. Dia juga tidak berharap bahwa kita selamanya harus mengambil keputusan yang benar. But he desperately desires to be in a relationship with us. Tetapi yang ia lihat adalah keinginan untuk membangun hubungan dengan Dia. Peter saw all of the things that were wrong with him. Dan Petrus melihat segala sesuatu yang salah tentang dirinya. But when Jesus looks at Peter, Tapi ketika Petrus melihat Yesus, all that he can see is the potential and the possibility of tetapi Peter's life. ketika Yesus melihat Petrus, yang dilihatnya adalah sebuah potensi, sebuah kemungkinan yang dapat dilakukan oleh Petrus. He doesn't just see what he is, he sees what he can be. Dia tidak melihat sebagaimana Petrus adanya, tetapi dia melihat bagaimana Petrus akan menjadi sesuatu. Oh, this gives us a wonderful insight into the nature and character of God. Dan hal ini menyingkapkan satu karakter yang indah tentang Allah. He looks on us with love Dia melihat manusia dengan penuh cinta and sees the possibility and the potential of who and what we can become. melihat apa yang bisa kita lakukan dengan potensi kita dan bagaimana kita akan menjadi. When we put our trust and our confidence and our obedience in Him, He leads us on a journey to reach our full possibility and our full potential. Dan ketika kita mempercayai Dia, meletakkan seluruh kepercayaan kita kepada Dia, maka Dia akan membawa kita berjalan untuk mencapai pemenuhan terhadap kemampuan dan potensi kita. In the story, Jesus reaches down to Peter. Dalam cerita ini, Yesus menjangkau Petrus. He puts His hand on Peter's shoulder Dia meletakkan tangannya di bahu Petrus. and He says, "Do not be afraid. Dan Dia katakan, jangan takut. From now on, you will become." Mulai hari ini kau akan menjadi. An amazing ministry opportunity opened up for Peter. Sebuah kesempatan pelayanan yang dibuka kepada Petrus. And his life and his ministry has had an impact on the whole world ever since. Dan bagian itu adalah pintu yang terbuka bagi Petrus untuk berdampak kepada pelayanan di seluruh dunia. And that journey began with a simple encounter and a simple decision. I don't want to, but because you're asking me, I will. Sebuah keadaan itu terjadi hanya oleh satu peristiwa pada waktu Yesus bukan melihat kepada dirinya, tetapi kepada apa yang dilihat oleh Yesus kepada Petrus, ia akan menjadi seperti apa. And people in your lifetime, you're going to be making lots of decisions. Nah, di dalam hidupmu kau akan membuat banyak keputusan. You will be faced with many choices. Engkau akan menghadapi begitu banyak pilihan. Many things in the world will compete for your attention, for your approval, and for your time and your energy. Ada banyak hal di dalam dunia ini akan menarik perhatianmu, membuat kamu untuk memilih mana yang harus kamu setujui, bagaimana kamu melakukannya, dan menguras potensi. But the best and most important decision that any of us can make Tetapi sebuah keputusan yang terbaik yang bisa siapapun lakukan is the decision that Peter decided to make at the end of the story. adalah seperti bagaimana Petrus membuat keputusan itu di akhir dari kisah ini. Because the story tells us that Peter pulled his boat up onto the shore Bahwa pada saat itu Petrus menarik perahunya and followed Jesus. dan ia meninggalkan perahunya mengikuti Yesus. Now I've been following Jesus for many years. Saya telah mengikuti Yesus bertahun-tahun dalam hidup saya. I made my decision to follow Jesus with all of my heart. Saya telah memutuskan dalam hidup saya, dalam hati saya untuk mengikuti Dia. On the 12th of August 1979, Pada 12 Agustus 1972, as a young 17-year-old,
Sebagai seorang muda yang berusia 17 tahun, I had no idea at that time what following Jesus was going to be all about. saya tidak pernah menduga dan memikirkan bagaimana perjalanan dengan Tuhan I was Yesus. by no means perfect. Saya tahu bahwa saya tidak sempurna. There were challenges in my life. Ada tantangan-tantangan yang saya There were hadapi dalam hidup saya. difficulties. There were difficulties. Ada begitu banyak kerutinan. There were times when I made mistakes. Ada begitu banyak hal yang saya lakukan secara salah. But I tell you, it was the best decision I have ever made in my life. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya To entrust myself to the Lordship of Jesus Christ. adalah mempercayakan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Become obedient to Him. Menjadi taat kepadanya. To follow after His ways. Untuk mengikuti jejak langkahnya. To respond to the guidance of His Holy Spirit. Untuk menanggapi tuntunannya. And to live a life that brings honor and glory to His name. Dan hidup di dalam kehidupan yang memuliakan namanya. And all the way along my long journey, He has been my helper and my enabler and my encourager and my inspiration. Dan sepanjang perjalanan hidup saya, Ia telah menjadi penolong saya, seorang yang memampukan saya, seorang yang menguatkan saya. And sometimes He has asked me to do things. Dan saya memintanya berkali-kali untuk melakukan banyak hal. To step out in faith and to trust Him. Untuk melangkah dengan keyakinan. To go places I would never have thought of going. Untuk pergi ke tempat yang saya belum pernah pergi. And to do things I would never have thought of doing. Untuk melakukan apa yang belum pernah saya lakukan. And it has been an incredibly fulfilling experience. Dan sesungguhnya pengalaman itu menjadi pengalaman yang sangat memenungkan saya. To be like Peter. Menjadi seperti Petrus. To leave the boat in the net. Meninggalkan perahu dan jaringnya. To become a follower of the Lord Jesus Christ. Untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. I want you to decide today again fresh Saya mau hari ini engkau memutuskan that you will similarly make that decision bahwa engkau sama seperti Petrus mau membuat keputusan itu. to follow the leading of the Lord Jesus Christ. Mau mengikuti kepemimpinan Yesus. When He asks you to do something in His name, to have the courage to do it. Mengizinkan Dia untuk memerintahkan engkau dan memberanikan engkau untuk melakukan apa yang When He asks you to go somewhere in His name, have the courage to go. Dan ketika Ia meminta engkau untuk pergi, Ia akan memberanikan engkau untuk pergi. If He calls you to serve Him, serve Him. Ketika Ia memanggil engkau untuk melayani, layanilah Dia. When He calls you to serve others, serve others. Ketika engkau dipanggil untuk melayani orang lain, layanilah. When He calls you to care for the lost, care for the lost. Ketika engkau dipanggil untuk memperhatikan yang hilang atau mencari yang hilang, carilah. When He calls on you to share your story of faith, share your story of faith. Ketika engkau diminta untuk menjadi kesaksian atau membagikan kesaksian iman, maka saksikanlah. The essence of our faith Inti dari iman kita is placing our confidence in the Lord Jesus Christ adalah meletakkan keyakinan kita di dalam Dia. and to daily say yes to Him. Dan setiap hari katakan kepada Dia, ya Tuhan. We need a Salvation Army Kita di dalam bala keselamatan full of young people dengan orang muda who have already made the decision yang telah mengambil keputusan to let the Lord Jesus Christ be the ruler of their lives, untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, to trust Him with everything, untuk mempercayakan Tuhan dalam hidupnya, to listen to His voice untuk mendengarkan suaranya and to follow His leading. dan mengikuti kepemimpinannya. Young people, you come into this place today Orang-orang muda, engkau yang datang ke tempat ini, and you sing your praises to His name engkau telah menyanyikan pujian kemuliaan bagi and namanya, you worship Him with your song. dan engkau telah memuliakan, memuji Dia dengan pujian. And I tell you that the most important worship you can give to Him
Tetapi penyembahan yang bisa engkau lakukan, yang ingin saya katakan, is the presentation of yourself. adalah tentang mempersembahkan hidup. Don't wait until you're worthy. Jangan tunggu sampai engkau merasa layak. Don't wait until you're perfect. Jangan tunggu sampai engkau merasa sempurna. Don't wait until you've got it all sorted out. Jangan menunggu sampai engkau melihat semuanya telah terselesaikan. In faith, Dan di dalam iman, place your trust and your confidence in Him. letakkanlah keyakinanmu dan kepercayaanmu di dalam Dia. And allow the Savior Dan izinkan Juru Selamat to also be your Lord. untuk menjadi Tuhan. This is my prayer for you. Inilah doaku untukmu. Jesus first Yesus yang utama in all things. di dalam segala sesuatu. May God bless you. Tuhan memberkati.